Berkumpul pagi hari ini dengan kita semua di tempat ini, dan untuk yang pertama kali hadir, selamat datang. Nama saya Josefa Tarigan. Nah, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita menghampiri Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, berbicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, minggu lalu kita belajar dari bagaimana Yesus mengadakan mujizat, memberi makan banyak orang, 5.000 dan kemudian 4.000 orang. Dan kita juga belajar bahwa bagaimana membawa apa yang ada pada kita kepada Yesus. Karena pertanyaan Yesus waktu melakukan mujizat bukan bagaimana kita ngasih makan 4.000 orang ini, bukan. Tapi Yesus bertanya apa yang ada padamu. Dan waktu itu mereka punya, setelah yang 5.000 ada 4.000 orang, mereka punya 7 roti dan beberapa ikan. Dan akhirnya terjadi mujizat yang sama. Dan kita belajar bagaimana membawa apa yang ada pada kita kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini kita belajar bagaimana jika tidak ada. Saya sudah tidak semangat lihat COVID-19 ini. Semangat saya rasanya sudah habis. Belum lagi di Jakarta diperpanjang, apa istilahnya? PSBB. Dan berita-berita yang kita dengar. Tapi puji Tuhan, di tengah berita yang buruk ada vaksin yang akan segera dibagikan. Dan ini tentunya kabar baik. Kita berdoa biar vaksin ini dapat menolong setiap orang yang menggunakannya. Nah, kita akan belajar dari seseorang yang benar-benar di lockdown. Namanya siapa? Paulus. Dia ada di dalam penjara. Berapa banyak yang pernah dipanggil ke penjara oleh polisi, ke kantor polisi setidaknya? Tidak ada ya. Saya pernah dipanggil gara-gara aktivitas pelayanan misi kami di Aceh. Waktu itu ada tim kesehatan, tim misi dari Amerika. Saya sudah wanti-wanti sebelumnya, jangan ada tanda salib di baju, di kalung, di tato, nggak boleh. Mereka bilang, wah itu gampang, tidak akan ada tanda salib. Dan akhirnya kami membuat pengobatan gratis. Dan saya nggak periksa, saya juga belum pernah tahu kalau di obat itu mereka bisa tempah ada tulisan Yesus hidup, Jesus live, lengkap dengan salibnya. Jadi setiap kali orang berobat dikasih obat itu. Setiap kali orang berobat dikasih obat itu. Tiba-tiba kerumunan semakin banyak dan agak menakutkan karena semua yang gerakan radikal sudah ada dan mereka sepertinya marah, ada apa ini gitu kan. Untung polisi segera mengamankan kami, dibawa ke kantor polisi. Dan saya mau bilang sebagai saksi aja di kantor polisi, pengalamannya rasanya wah, kita rasanya berbeda. Ditanya pertanyaan, mau gini, dan lain sebagainya. Nah, ini kita belajar dari seseorang yang benar-benar di lockdown. Dan waktu itu penjara adalah tempat untuk menunggu eksekusi. Eksekusi apa? Ya, dibunuh. Jadi bagi dia adalah setiap pagi kemungkinan besar adalah pagi yang terakhir. Setiap malam kemungkinan adalah malam yang terakhir. Kita bersyukur sekalipun hari ini kita sepertinya serasa di penjara ya. 2020 ini kok lama sekali berjalan gitu kan. Kita tidaklah separah dia. Dan kita juga ada kabar baik bahwa vaksin akan ada. Saya percaya kita semua merasa terpenjara di dalam berbagai aspek hidup kita, terkena dampak dari COVID-19. Nah, tapi ini seseorang yang hidupnya akan habis, tinggal menunggu eksekusi. Dan kita akan melihat bagaimana statement dia. Kita akan belajar dari 2 ayat ini saja. Kita baca Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Yang 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kira-kira kita mendengar nggak jeritan penyesalan, jeritan ketakutan dari tulisannya ini? Sekali lagi, Paulus tidak sedang membuat status di Facebook biar keren-kerenan. Dia tidak sedang membuat status di Instagram biar terlihat pintar. Enggak. Dia memang mengalami antara hidup dan mati. Dia sedang diperhadapkan antara kondisi hidup dan mati. Jadi jangan pikir mungkin dia sedang ngarang lagu yang akhirnya dia dibayar. Enggak, dia di dalam penjara menunggu untuk dieksekusi. Dan tidak ada kata-kata penyesalan yang keluar dari dalam mulutnya. Dia tidak berkata, wah seandainya dulu saya nggak ketemu Yesus,
Saya jadi pejabat, saya habisin orang percaya, hidup lebih menyenangkan. Tapi tidak demikian. Dia berkata malahan sebaliknya. Dia berkata tadi di ayat 21, mati pun untung. Kenapa kita takut COVID-19? Salah satunya ini bisa membawa kepada kematian. Nah, bagi dia mati pun untung, dia nggak perlu vaksin sepertinya. Dia nggak perlu vaksin agar keputusan dari Kaisar Romawi waktu itu dibatalkan. Dia mati pun untung. Tapi kalau waktu hidupku bagi Kristus. Nah, hari ini kita belajar dari semangat ini. Kenapa Paulus di penjara tapi seolah-olah sepertinya tidak di penjara? Sadar nggak sih dia di penjara gitu ya? Kok masih bisa berkata demikian? Nah, kita hari ini mungkin datang, fisik kita tidak terpenjara, tapi mungkin jiwa roh kita merasa terpenjara. Aduh, bagaimana nanti 2021 dan lain sebagainya? Bagaimana nanti besok apa yang harus saya makan dan lain sebagainya? Ini mau mati loh. Dia katakan apa? Hidup bagilah Kristus, mati pun untung. Nah, saya harap pelajaran ini hari ini membuat kita merdeka, amin. Dan satu hal kita belajar dari sini, ternyata masalah. Ini masalah ya. Masalah tidak membuat gugur iman seseorang. Masalah itu netral. Masalah hanya menyingkapkan kualitas iman seseorang. Jadi jangan katakan bahwa setelah COVID-19 saya sudah malas melayani Tuhan dan lain sebagainya. Tidak. Paulus mau mati dan dia menghadapi kematian. Dia katakan hidup adalah Kristus dan mati pun untung. Artinya masalah itu netral. Tidak membuat iman gugur. Dari masalah menyingkapkan kondisi iman kita. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kok bisa sih kondisi imannya seperti itu. Yang pertama, kita lihat Paulus sekalipun di dalam penjara, dia tetap melayani Tuhan. Melalui tulisannya, melalui pengajarannya. Banyak pengajaran Paulus itu dari penjara. Nah, jika saudara bertanya hari ini apa ya yang hilang dari COVID-19, mungkin salah satunya karena gereja juga lockdown, kita harus online. Mungkin salah satunya adalah jawabannya kita kurang aktivitas di dalam gereja, kita kurang melayani Tuhan, kita kurang berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, saya waktu gereja masih nggak boleh onsite seperti online. Saya ingat ada 2 minggu saya nggak perlu rekam khotbah. Wah, awalnya saya pikir ini ide yang sangat bagus. Akhirnya bisa kipas-kipas 2 minggu nggak perlu ngerekam khotbah. Dan dulu saya ngerekam khotbah sendiri di rumah. Jadi yang saya hadapi hanya kamera. Mau saya semangat juga dia nggak bisa tersenyum. Mau saya tersenyum dia juga hanya begitu saja kan. Saya seorang diri di sini. Dan saya pikir wah ini 2 minggu libur karena ada di Timothy dan besok kita yang khotbah secara berurutan. Dan saya menemukan waktu itu adalah waktu yang paling sering yang saya rasakan. Kenapa di Matius 16 ayat 18 ya, tadi salah. Dikatakan begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat ini mengatakan bahwa kita ada di dalam peperangan antara alam maut dan alam hidup. Jadi kalau kita mencari apa yang kurang dalam hidup kita, mungkin yang kita rindukan adalah gereja, persekutuan orang-orang yang dipanggil. Silakan. Di depan masih ada 2 tempat duduk. Datang Pak Mucok dan Bu Eva. Oke, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa yang kita rindukan mungkin adalah persekutuan di dalam gereja, di dalam pelayanan. Mungkin ini yang hilang. Dan ini yang terus dilakukan oleh Paulus. Sekalipun di dalam penjara menunggu eksekusi, ini tidak hilang. Semangat ini tidak hilang. Dan di Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan telah memberikan kekekalan kepada kita. Dan ini tidak akan kita temukan di luar, kecuali di dalam Tuhan. Dan nggak tahu dengan saudara, saya dari kecil, saya sudah melayani Tuhan. Salah satunya adalah ngantar orang ke kampung dan lain sebagainya. Kuliah juga saya dulu bawa mobil orang lain, ada teman yang bawa mobil keluarganya, mobil sedan dan lain sebagainya. Saya bawa L300. Jadi saya dijuluki dulu supir. Karena bagi saya
Dan R300-nya bukan yang bagus juga, kadang-kadang persnelingnya bisa mati waktu saya putar, jadi berhenti di tengah jalan, jadi dimaki juga kan. Kalau bilang dari gereja apalagi makin dimaki mungkin kan, dasar orang gereja gitu kan. Nah itu yang saya lakukan, bagi saya dari dulu menyenangkan. Dan kalau saudara merasa ada yang hilang dalam diri saya, mungkin ini jawabannya. Kita merindukan gereja dan persekutuan dengan satu dengan yang lain. Nah, yang kedua, kenapa Paulus sekalipun di dalam penjara imannya tidak gugur? Sekali lagi mungkin baru datang bahwa masalah tidak membuat iman gugur, masalah hanya menyingkapkan kualitas iman kita. Nah, Paulus di dalam penjara dia menulis karena hidup bagi adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini bukan dalam konteks status Facebook, Instagram, dan sosial media. Ini dalam konteks dia memang menghadapi kematian. Dia setiap hari ada kemungkinan untuk dipanggil dan untuk dieksekusi. Jadi ini bukan untuk gaya-gaya. Nah, kenapa Paulus bisa memiliki iman yang tegar walaupun dia di dalam kesukaran? Yang kedua adalah dia mengarahkan matanya kepada Yesus. Kita tahu di dalam 1 Korintus Paulus berkata, di antara semua rasul, akulah yang paling hina. Dia tahu dari mana dia dipanggil. Dia dipanggil dari yang paling hina. Kita tahu Paulus adalah mantan teroris, dia bunuh orang percaya dan dia eksekusi. Tapi demikian Tuhan menunjukkan dirinya kepada Paulus. Dan tidak hanya Paulus, dari awal memang Tuhan memakai orang-orang yang tidak masuk kualifikasi. Kita akan lihat ini silsilah 12 suku Israel yang tadi sudah hadir pada pertama. Jangan usah dijawab ya, sudah tahu pastinya. Nah, oke, ini dari Abraham, kemudian Abraham punya anak Ishak dan yang ditulis saya Ishak. Oke, Abraham punya berapa istri? Dua. Abraham punya 3 istri. Jadi istrinya ketiga itu setelah Sarah meninggal, dia punya 3 istri dan akhirnya istrinya ketiga itu langsung punya anak. Nanti baca. Jadi artinya yang masalah kemarin itu si Sarahnya. Oke, nanti mungkin di khotbah yang lain. Nah, akhirnya ada Ishak dan Ishak juga punya anak Esau dan Yakub. Cuma kita tahu kan berkat itu dikasih sama Yakub. Nah, dari 12 anak Yakub, menurut saudara yang paling mendapat berkat yang paling besar siapa? Siapa mendapat berkat yang paling besar dari 12 anak Yakub? Yusuf. Siapa setuju Yusuf? Tolong yang setuju Yusuf. Yusuf itu bahasa Inggrisnya Joseph. Siapa yang setuju Yusuf? Oke, 1, 2, 3, 4, 5.000 orang. Yang lainnya, siapa yang setuju Ruben? Ruben, kenapa nggak Ruben? Ruben anak sulung. Nggak terkenal ya. Yang paling keren adalah Yusuf. Secara manusia memang gampang mengatakan Yusuf. Kenapa? Wah, Yusuf digoda istri Potifar, dia lari. Oh, hebat, ini orang yang menjaga kekudusan dan lain sebagainya. Kita bisa banggakan Yusuf. Tapi faktanya yang paling mendapat berkat adalah siapa? Yehuda. Karena Yesus kita nggak lahir dari keturunan Yusuf, dari Yehuda. Nah, alasannya kenapa Yehuda? Kan bukan dia anak yang pertama. Mungkin ada yang bilang, mungkin Yehuda pintar bernyanyi. Wah, karena Yehuda artinya pujian kan? Nah, enggak. Mungkin Yehuda sempurna hidupnya. Enggak, Yehuda ini orang yang meniduri menantunya. Dia tiduri menantunya bernama Tamar. Jadi kalau dibilang dia yang paling baik, tidak. Yang paling baik itu benar dari siapa? Yusuf. Tapi Tuhan suka menggunakan orang-orang yang tidak punya kualifikasi seperti Paulus. Dan waktu Yakub mau meninggal, dia berkata seperti ini kepada Yehuda. Nah, ini doa Yakub kepada Yehuda. Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Nah, saya kemarin renungan ini dan saya merinding. Orang seperti ini siapa yang pakai gitu kan? Menantu aja dihajar gitu kan? Nah, 1, 2, 3. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tempuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu.
Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, atau lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dan dari Yehuda lah lahir Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan katakan bahwa Yehuda yang paling baik, enggak. Tapi kasih karunia Tuhan ada bagi mereka seperti Paulus. Mungkin hari ini saudara juga merasa, saya menemukan gak ada iman di dalam diri saya. Datang kepada Yesus. Karena di Roma 5 ayat 8 dikatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita sudah benar, tidak ketika kita masih berdosa. Nah, di hadapan kita hari ini ada krisis kesehatan bernama COVID-19. Vaksinnya hanya bisa menahan kita nggak kena COVID, betul ya? Tapi menahan kita dari kematian selama-lamanya tidak bisa. Hanya darah Yesus. Dan Dia berikan kepada kita bukan ketika kita waktu benar seperti Yusuf, tetapi waktu kita berdosa seperti Yehuda. Nah, hari ini kita merasa terpenjara. Mari datang kepada Yesus. Mari bawa apapun yang ada pada kita. Saya nggak memiliki iman. Tadi kami sharing dengan Lastri juga dengan kondisi dia. Mari bawa kepada Yesus. Yesus sudah menggunakan mereka yang tidak masuk kualifikasi kita. Tadi kita langsung bilang Yusuf, karena wah yang paling keren memang diceritakan siapa? Yusuf. Tapi Tuhan pilih yang paling tidak keren di antara mereka, Yehuda. Tidak masuk kualifikasi. Bukan juga anak sulung, anak nomor 4. Nah, mungkin kita berkata yang paling suka berdosa harusnya Lewi. Ini imam, keturunan imam, ya kan? Dari Musa, ini orang-orang Lewi. Tapi Tuhan sudah tidak pilih Lewi, Dia pilih Yehuda. Bukan karena dia sempurna, tapi kasih Tuhan menemukannya. Mari kita berdoa, kita hampiri Tuhan sekali lagi. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan, bahwa sekalipun kami berdosa, Engkau mati bagi kami dan memilih setiap kami. Kami bersyukur atas darah Yesus yang telah tercurah untuk setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.